Hai, balik lagi bersama Betania Kamarati. Banyak yang bingung dan bertanya, apakah anak boleh diberi susu ini, susu itu, dengan berbagai macam alasan. Salah satunya karena anak tidak mau makan atau ASI sedikit keluarnya. Jadi biar berat badannya tidak turun atau bahkan untuk mempertahankan berat badan atau biar naik terus, sehingga ibu-ibu putus asa dan akhirnya memberikan susu sebagai pengganti makanan. Boleh-boleh saja, tapi yuk kita bahas satu-satu ya. Jangan pada nanya ya, apakah anak usia 1 tahun harus disapi? Sesuai rekomendasi WHO, menyusui eksklusif 6 bulan diteruskan hingga 2 tahun atau lebih. Yang kita bahas kali ini adalah pemberian susu setelah disapi. Gak perlu khawatir ASI tidak cukup, jelas ASI yang terbaik. Penelitian menunjukkan bahwa komposisi ASI setelah 1 tahun masih bisa memenuhi kebutuhan nutrisi anak. Kita bahas mengenai susu cair yuk. Di pasaran ada beberapa susu sapi cair, dilihat dari cara pengolahannya. Yang pertama, susu cair pasteurisasi. Susu ini dipanaskan dalam suhu 63 derajat Celcius selama 30 menit atau 73 derajat Celcius dalam 15 detik. Kalau di supermarket, susu pasteurisasi ini ada di dalam lemari pendingin. Masa simpan 1-2 minggu. Biasanya harga relatif lebih mahal dibanding dengan susu cair lainnya. Jangan tanya merek ya, saya soalnya nggak jualan. Yang kedua, susu cair biasa. Susu ini dipanaskan dengan suhu 116 sampai 121 derajat Celcius selama 4-30 menit. Bisa disimpan tanpa lemari pendingin. Harga relatif lebih murah dibanding pasteurisasi. Masa simpan 8-18 bulan. Contohnya yang gambarnya ini nih. Yang ketiga, susu steril UHT. Biasanya dipanaskan dengan suhu 135 sampai 140 derajat Celcius dalam 2-5 detik. Bisa disimpan tanpa lemari pendingin. Harga relatif lebih murah dibanding susu pasteurisasi. Yang keempat, susu sapi segar. Langsung dari payudara sapi. Susu sapi segar yang mentah atau tidak dipanaskan terlebih dahulu atau sering disebut raw milk tidak direkomendasikan untuk anak. Susu sapi segar yang tidak dimasak atau dipasteurisasi merupakan sumber infeksi berbagai macam bakteri yang membahayakan manusia termasuk ibu hamil dan anak-anak. APP mendukung larangan penjualan susu sapi segar mentah atau tidak dipasteurisasi termasuk produk turunannya. Untuk selanjutnya, susu sapi cair ini kita sebut istilah CM atau cow's milk ya, oke. Selanjutnya kita bahas mengenai growing up milk atau GUM alias susu formula untuk anak yang sudah disapi. Susu formula untuk anak sendiri ada beberapa macam. Yang pertama, infant formula atau IF. Yang kedua, follow up formula atau FUF. Dan yang ketiga, growing up milk atau GUM. Apa bedanya?
Infant formula berarti substitusi atau pengganti ASI yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan bayi mulai dari awal kehidupan hingga pengenalan MPASI. Makanan yang ditujukan untuk digunakan sebagai bagian cair dari asupan bayi atau di atas 6 bulan. ASI tetap merupakan sumber makanan cair terbaik selain MPASI yang beragam untuk di atas 6 bulan. Untuk mereka yang karena berbagai alasan tidak disusui atau yang disusui tapi harus berhenti sebelum 2 tahun atau lebih, ada beberapa sumber susu lain, contohnya seperti full cream dan juga yogurt. Secara umum, perbedaan ketiganya seperti ini. Growing up milk atau susu batita diperuntukkan untuk bayi usia 1-3 tahun. Biasanya untuk menggantikan susu sapi, termasuk minuman berbentuk bubuk atau cairan berbasis susu sapi atau kambing atau domba atau soya atau beras atau almond dengan atau tanpa modifikasi protein dan dengan suplementasi mikronutrien. Jadi gum itu harus apa enggak sih? Mending yang mana? CM atau GUM? Walaupun bukan suatu kebutuhan, yang artinya enggak harus ya, GUM dapat memberikan kompensasi untuk defisiensi nutrisi yang bisa terjadi saat masa transisi pergantian MPASI untuk bayi ke makanan keluarga. Intinya, jika anak sudah mau makan sumber zat besi yang cukup setiap harinya, status gizi baik, maka CM saja sudah cukup. Tapi jika status gizi bermasalah dan anak sulit makan makanan sumber zat besi, dokter bisa saja mengadviskan GUM. Oh iya, yang harus mengadviskan harus dokter loh ya. Kenapa? Karena untuk pemberian susu selain ASI harus dikonsultasikan kepada dokter. Entah itu CM atau GUM. Setiap harinya jumlah yang direkomendasikan adalah sekitar 400-600 cc. Kalau terlalu banyak, akhirnya asupan dari makanan lain kurang. Sekian dulu video mengenai persusuan ya ibu-ibu. Semoga bermanfaat.